A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehat iman, sehat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalijati yang ibu banggakan, yang ibu cintai, dan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kalian adalah merupakan peserta Sematren, yaitu pesantren Ramadan yang diadakan pada tahun 2021 ini bertepatan dengan 1442 Hijriah, ya. Yang biasanya kita mengadakan pesantren ini adalah dengan tatap muka, dengan bermuwajah bertatap muka, ya, saling bertemu kita. Tetapi karena kita ini sekarang dalam keadaan ada wabah yang mendunia, yaitu wabah COVID-19, ya, kita jadi melaksanakan pesantren ini dengan cara virtual. Tetapi ibu harapkan, ya, walaupun kita hanya tatap muka di alam maya begini, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas kita dalam mencari ilmu. Lihatkan di dalam hati kalian bahwa secara virtual ini menyisihkan sebagian kuota kalian adalah untuk mencari ilmu. Gitu. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu akan menjadi ladang amal buat kalian semua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ibu akan membawakan materi yang sesuai dijadwalkan oleh panitia Sematren, yaitu Allah mengawasi kita. Waduh, kalau berbicara mengawasi, bahwa kita adalah diawasi gitu ya. Enak nggak diawasi sih? Tentunya tidak, ya. Tetapi tidak seperti itu jika kita memang tidak melakukan hal-hal yang salah. Kenapa kita harus takut? Seperti itu. Bayangkan anak-anakku sekalian, di kelas kalian dipasangi CCTV, ya. Yang CCTV itu akan merekam jejak langkah kalian, perbuatan kalian, ya, minimal fotonya lah kelihatan lah, ya, walaupun bukan videonya, foto kalian gitu ya. Contohnya di kelas misalnya ada maling gitu ya, ada yang suka mencuri, mengutil gitu ya, baik itu adalah uang ataupun barang gitu. Nah, dipasangi aja CCTV. Nah, yang biasa orang mencuri itu apakah akan mau melakukan pencurian itu jika sudah dipasangi CCTV? Tentunya tidak, ya. Karena kalau dia nekat melakukan itu akan ketahuan. Oh, ternyata yang mencuri, yang selalu mengutil di tas aku dengan jumlah uang sekian ribu, puluh ribu, itu adalah si Anu, seperti itu. Itu satu lah, ya. Contoh lain, di rumah kalian misalnya dipasangi CCTV. Nah, itu pun akan mengurangi hal-hal perbuatan kalian yang salah, ya. Misalnya yang suka memasukkan pacarnya ke rumah ketika orang tuanya tidak ada, mengendap-endap masuk gitu. Nah, jika di rumahnya ada CCTV, apakah berani seperti itu? Tentunya tidak, ya. Karena apa? Karena takut. Nah, itu betapa takutnya kita, ya, terhadap pengawasan manusia. Ya, pengawasan manusia adalah ciptaan Allah. Kita takut, ya, diawasi sama guru, diawasi sama teman, diawasi sama orang tua, itu takut jika kitanya berbuat salah. Apakah kita merasa takut jika kita tidak berbuat salah? Tentunya tidak, ya.
Jadi mau ada CCTV mau enggak, kalau kita berbuatnya benar, melakukan hal kebenaran, itu tidak akan takut seperti itu. Nah sekarang kita terbersit di pikiran kita bahwa Allah itu adalah maha mengawasi kita, tidak perlu CCTV ya. Tidak perlu CCTV yang seperti buatan manusia yang speknya berbeda-beda, yang kadang hasil kualitasnya pun berbeda-beda tergantung kepada merek dan harganya tentunya, seperti itu. Bahwa Allah maha mengawasi kita itu adalah maha sempurna pengawasan, maha sempurna penglihatan, maha sempurna pendengaran, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum innama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4 ya. Itu Al-Qur'an Al-Hadid ayat 4. Jadi kalau kita yakin bahwa wa huwa ma'akum, bahwa dialah Allah bersama kalian, bersama kita. Innama kuntum, dimanapun kita berada, Allah itu bersama kita. Wa huwa bima ta'maluna, dan Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Bahwa Allah itu maha melihat. Sempurna penglihatan, sempurna pendengaran adalah hanya milik Allah. Tetapi kadang kita keliru, kita dinilai manusia merasa risih, kita takut dinilai jelek, kita takut dinilai oleh manusia buruk, seperti itu. Tetapi kita kadang tidak takut bahwa kita ini adalah lalai di mata Allah. Kita tidak yakin bahwa Allah maha mengawasi kita. Itulah yang salah, yang perlu diluruskan. Bahwa sekali lagi, ya kalau kita takut dinilai jelek sama orang, sama manusia, kita takut dinilai buruk, kita takut kita ini tidak bagus dinilai orang, ya kenapa kita sama Allah tidak takut? Bahwa Allah itu adalah yang memiliki kita, adalah yang mengawasi kita. Kita ini tidak ada apa-apanya jika Allah berkehendak, bahwa kita ini jatuh, kita ini buruk, kita ini jelek, kita ini miskin, kita ini kaya, bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat gampang, sesuatu yang sangat mudah. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi bahwa Allah maha mengawasi di sini nih, di sekarang ini nih, di bulan Ramadan ini, tentunya kalian berlomba-lombalah untuk berbuat baik, karena bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah ini berlipat ganda perbuatan baik yang kita lakukan. Pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, mal ihsan, wahai Muhammad, seperti itu. Qala, berkata Nabi Muhammad, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi Muhammad bahwa yang namanya al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan kita berjumpa dengan Allah, gitu ya. Tetapi jika engkau tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat engkau, seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, kita beribadah ini, beribadah di bulan suci adalah latihan, adalah riyadhah, supaya kita nanti di bulan-bulan selanjutnya itu lebih kualitasnya meningkat, seperti itu ya. Sekali lagi kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu bahwa Allah mengawasi kita. Kita tentunya harus bijak, harus pintar memilah mana perbuatan yang hendak kita lakukan, mana perbuatan yang tidak boleh kita lakukan dan mesti kita lakukan. Tetap berpegang kepada Al-Quran dan Ahadits, tentunya tetap berpegang kepada pedoman kita yang dua itu. Karena
Kalau kita ingin selamat, tentunya harus berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kali ini membuat keyakinan kalian lebih berkualitas lagi, ibadah kalian berkualitas lagi, dan kalian kelak menjadi anak-anak yang sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.